Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nusfi Amrillah. Saya dari kelas SI 23E dengan NIM 2023005011 Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menerangkan mengenai tugas 7 dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Untuk itu langsung kita ke soalnya saja. Di sini soalnya yaitu berupa sebuah studi kasus tentang restoran atau rumah makan, di mana dalam studi kasus ini terdapat ketentuan yaitu harus memiliki 3 aktor. 3 aktor tersebut yaitu terdiri dari pelayan, koki, dan kasir. Maka setelah itu terdapat sebuah soal yang dimana soalnya menanyakan atau memberikan arahan untuk membuat sebuah skenario kasus di atas. Yang kedua, membuat use case diagram ketentuan. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab mengenai dari pertanyaan nomor 1, yaitu membuat skenario kasus di atas. Oke, di sini sebuah rumah makan atau sebuah resto memiliki sebuah pelayan, koki, dan kasir. Untuk memastikan bahwa setiap karyawan melakukan pekerjaan mereka secara baik dan struktur, maka dibuatlah sebuah sistem kerja untuk mereka. Nah, yang pertama yaitu pelanggan memesan makanan kepada pelayan. Yang kedua, pelayan mencatat pesanan tersebut lalu menyampaikan pesanan tersebut kepada koki. Nah, koki membuat pesanan yang diterima sesuai dengan catatan pesanan yang diberikan oleh pelayan. Yang keempat, setelah pesanan selesai, koki memberikan pesanan yang telah siap kepada pelayan. Nah, yang kelima yaitu pelayan mengantarkan pesanan untuk disajikan kepada pelanggan. Lalu yang keenam, pelanggan meminta tagihan kepada pelayan untuk melakukan pembayaran. Yang ketujuh, pelayan memberikan catatan pesanan kepada kasir untuk dilakukan penghitungan jumlah tagihan. Lalu yang terakhir, pelanggan membayar tagihan tersebut kepada kasir. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pembuatan use case diagram. Untuk itu, kita langsung saja ke prosesnya. Oke, mari kita lanjut untuk pembuatan selanjutnya yaitu pembuatan use case diagram mengenai resto atau rumah makan. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Rational Rose. Untuk itu kita langsung saja. Pertama-tama tuh kita harus menambahkan atau memasukkan sebuah aktor. 3 aktor tersebut, yang dimana aktor tersebut tuh terdiri dari aktor pelayan, aktor koki, dan aktor kasir. Lalu di sini kita rapikan dulu. Setelah rapi, lalu kita beri nama masing-masing aktor tersebut. Misalnya ini yang pertama aktor pelayan. Lalu yang kedua aktor yang bernama koki. Lalu yang ketiga aktor yang bernama kasir. Di sini saya akan menambahkan sebuah aktor lagi untuk sebagai pelengkap atau sebagai perinci atau sebagai lebih jelasnya lagi mengenai diagram ini, yaitu aktor yang bernama pelanggan. Kenapa saya menambahkan aktor ini? Karena supaya proses dari ini tuh bisa lebih rinci, lebih jelas, dan lebih terstruktur. Oke. Pertama-tama kan yang barusan saya sebutkan dalam alurnya, pelanggan ini tuh memesan sebuah makanan kepada pelayan. Lalu kita buat memesan makanan. Lalu kita tarik garis sebagai alurnya. Nah, pertama-tama kan pelanggan memesan makanan. Lalu setelah itu memesan makanan kepada pelayan. Oke. Lalu setelah itu pelayan mencatat pesanan tersebut lalu diberikan kepada koki. Yes, kita tarik ini tuh diberi nama memberikan atau menyampaikan pesanan kepada koki. Pesanan ke koki. Oke. Kita tarik garis.
pesanan kepada koki. Di sini otomatis koki menerima sebuah pesanan, lalu membuat sebuah pesanan tersebut. Membuat makanan. Membuat makanan. Membuat makanan yang dimana makanan tersebut terdiri dari makanan dan minuman. Makanan, lalu X minuman. Yang dimana ketika lalu kita tambahkan extend ya. Oh maaf, terjadi kesalahan. Lalu garis ini kita klik 2 kali untuk menambahkan stereotype extend. Lalu kita apply, then oke. Maka akan keluar seperti ini. Lalu satunya lagi kita ubah stereotype-nya menjadi extend. Apply, lalu oke. Nah, kita rapikan. Nah, setelah koki membuat makanan, setelah koki selesai membuat makanan, maka pesanan tersebut tuh diberikan lagi kepada pelayan. Diberikan lagi kepada pelayan untuk diberikan kepada pelanggan. Memberikan pesanan, memberikan pesanan kepada pelayan. Lalu pelayan tersebut tuh mengantarkan makanannya. Lalu setelah pelayan tersebut menerima atau menerima informasi bahwa pesanan tersebut telah selesai dari koki, pelayan tersebut tuh lalu mengirimkan atau memberikan atau mengantarkan makanan tersebut kepada pelanggan untuk disajikan. Memberikan, mengantarkan. Mengantarkan pesanan. Kita tarik garis. Nah, pelayan tersebut tuh mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Nah, oke. Kita rapikan dulu ya, supaya tidak berdempetan. Supaya tidak berdempetan. Lalu setelah pelanggan tersebut menerima pesanan dan lalu memakan atau mensantap hidangan tersebut, pelanggan tersebut tuh langsung meminta pembayaran kepada pelayan. Meminta pembayaran atau tagihan. Meminta tagihan. Oke. Kita rapikan lagi, guys. Nah, agak berdempetan ya.
Maaf, kita rapikan lagi ya supaya tidak berdempetan dan oke. Nah, pelanggan tersebut tuh meminta tagihan kepada pelayan. Setelah meminta tagihan kepada pelayan, pelayan tersebut tuh langsung memberikan catatan pesanan atau catatan tagihan tersebut kepada kasir. Catatan memberikan total tagihan kepada kasir. Pelayan tersebut tuh memberikan total Nah, pelayan tersebut tuh memberikan total pesanan tagihan kepada kasir untuk memberikan jumlah tagihan kepada kasir. Nah, pelayan tersebut tuh memberikan jumlah tagihan kepada kasir untuk dihitung berapa tagihan yang harus dibayar. Maka kita tarik lagi sini kasir. Kita buat lagi di sini menghitung tagihan. Menghitung tagihan. Menghitung jumlah tagihan. Menghitung jumlah tagihan. Nah, setelah menghitung jumlah tagihan tersebut, kasir tersebut tuh memberitahukan kepada pelayan mengenai total tagihan tersebut. Lalu pelayan tersebut tuh menyampaikan lagi kepada pelanggan mengenai total tagihan tersebut. Lalu pelanggan tersebut bisa langsung membayar total tagihan tersebut. Membayar. Di mana pelanggan di sini membayar kepada kasir. Membayar total tagihan atau jumlah tagihan kepada kasir. Di sini membayarnya bisa juga menggunakan sebuah QRIS atau pembayaran online. Kenapa saya di sini menggunakan pembayaran online? Karena mencakup semua hal mengenai seperti pembayaran melalui QRIS, pembayaran melalui GoPay dan lain-lain. Lalu kita tarik, lalu kita buat sebuah garis extend. Lalu kita startupnya kita ganti menjadi extend, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini sudah selesai mengenai pembuatan use case diagram resto berkah ibu atau sebuah rumah makan. Di sini dimulai dari pelayan menyampaikan pesanan ke koki. Pertama-tama, pelanggan tersebut tuh memesan makanan kepada pelayan. Lalu pelayan tersebut tuh menyampaikan pesanan kepada koki. Lalu koki itu membuat makanan yang berupa makanan minuman. Lalu koki tersebut setelah makanan tersebut selesai memberikan pesanan tuh kepada pelayan untuk diantarkan pesanannya kepada pelanggan. Lalu ketika pelanggan sudah menikmati sajian tersebut atau sudah menghabiskan sajian tersebut, pelanggan meminta tagihan kepada pelayan. Lalu pelayan tersebut tuh memberikan jumlah tagihan kepada kasir untuk dihitung jumlah tagihannya. Lalu setelah jumlah tagihan keluar, maka pelanggan tersebut tuh dapat langsung membayar. Di sini membayarnya bisa juga menggunakan pembayaran online seperti QRIS dan lain-lain.
Sekian dari saya mengenai pembuatan use case diagram ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon maaf sekali. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.